Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi mengenai memilih strategi masuk 6 mode kesinambungan bisnis. Nama bisnis kami yaitu Aksara Beads. Kami menjual cincin dan kalung dari manik-manik. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Kusnul Rofiah SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Internasional. Saya Anissa Devi Anelia NIM 2161031 sebagai moderator dan presentator, serta Adel Novela Sari NIM 2161011, Sapriliana Lisa Dianti NIM 2161018 sebagai presentator. Nah, pokok pembahasan pada materi presentasi kali ini dimulai dari 1. Pengertian bisnis Aksara Beads, yang kedua negara tujuan ekspor, dan yang ketiga budaya negara tujuan, keempat strategi masuk 6 mode kesinambungan bisnis, dan yang kelima adalah contoh penerapan 6 mode kesinambungan bisnis. Di slide ke-1 ada Aksara Beads. Aksara Beads adalah bisnis yang memproduksi aksesoris. Bisnis ini memproduksi macam-macam model cincin dan kalung yang berbahan manik-manik. Kami memasarkan produk kami secara online melalui e-commerce dan media sosial. Sasaran pasaran kami adalah kaum anak muda-mudi karena di zaman sekarang banyak tren fashion yang meniru gaya orang barat atau disebut dengan era modern. Alasan kami memilih bisnis ini adalah tingkat keuntungan yang besar serta minat masyarakat lebih besar untuk produk aksesoris. Selain itu, produk ini juga tidak memiliki masa kadaluarsa atau tidak gampang basi. Resiko kerusakan barang dalam pengiriman produk kami juga kecil, dikarenakan produk kami tidak mudah hancur atau rusak. Kami memproduksi produk kami secara homemade, sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Di slide 3 ada negara tujuan ekspor. Kami berencana mengekspor produk kami di Malaysia dan Singapura. Kami melakukan kegiatan ekspor dikarenakan ingin meluaskan pemasaran produk kami dan juga untuk membuka peluang baru di luar negeri. Kami memproduksi aksesoris yang bisa digunakan oleh setiap kalangan masyarakat, sebab aksesoris digunakan untuk melengkapi penampilan seseorang dan menambah keindahan bagi seseorang yang menggunakannya atau memakainya. Kita berniat menjual aksesoris original atau asli Indonesia berbahan dasar manik-manik dengan kualitas baik yang akan bersaing dengan baik juga di negara Malaysia dan negara Singapura. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Adel Novela Sari. Selanjutnya yaitu budaya negara tujuan. Kami memilih Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan ekspor kami karena komoditas yang diimpor di negara tersebut antara lain yaitu elektronik, emas, aksesoris, semikonduktor, kayu, serta mesin dan peralatan. Berhubungan bisnis Aksara Beads ini juga menyangkut aksesoris, kalung, dan cincin yang terbuat dari manik-manik. Kita berniat untuk menjual aksesoris original Indonesia dengan kualitas baik yang akan bersaing dengan baik juga di negara Malaysia dan Singapura. Karena produk kalung dan cincin manik-manik merupakan aksesoris wanita untuk fashion yang dibuat dengan manik-manik dengan bahan yang berkualitas. Kalung dan cincin manik-manik ini banyak diminati oleh kebanyakan kaum wanita karena keindahan untuk dipakai sebagai fashion saat berpakaian, seperti gambar di samping. Ini adalah salah satu gaya fashion hijab Malaysia. Jika dengan fashion seperti di gambar, ditambahkan dengan aksesoris yang lucu, pasti akan menambah penampilan para remaja di negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu latar belakang negara Malaysia. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara tidak saja karena terletak geografisnya sebagai tetangga, melainkan memiliki keragaman budaya yang hampir sama. Karena memiliki latar belakang ras yang hampir sama, yaitu ras Malaysia adalah negara berpenduduk terbanyak ke-43 dan negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia. Dengan jumlah penduduk kira-kira 27 juta, Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh Laut Tiongkok Selatan. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Budaya Malaysia merujuk kepada kebudayaan semua masyarakat majemuk yang terdapat di Malaysia dan berbagai suku di sana seperti 1. Kebudayaan Melayu, 2. Kebudayaan Tionghoa, 3. Kebudayaan India, 4. Kebudayaan Keazan Dusun, 5. Kebudayaan Dayak, Iban, Kayan, Kenyah, Murut, Lembawang, Kelabit, dan Bidayu.
Yang selanjutnya yaitu latar belakang negara Singapura. Singapura menjadi salah satu anggota ASEAN dan menjadi pelopor industri yang maju di wilayah Asia Tenggara. Keadaan sosial budaya di Singapura dapat dilihat dari perkembangan penduduknya. Singapura merupakan negara pulau di Semenanjung Malaya. Negara yang dijuluki The Lion City ini terpisah oleh Malaysia oleh Selat Johor di bagian utara dan Kepulauan Riau oleh Selat Singapura di selatan. Singapura memiliki sejarah imigrasi yang panjang. Penduduk yang beragam berjumlah kira-kira 6 juta jiwa terdiri dari orang Tionghoa, Melayu, India, Arab, berbagai keturunan Asia, dan Kaukasoid. 42% penduduk Singapura adalah orang asing yang bekerja dan menuntut ilmu di sana. Pekerjaan asing membentuk 50% dari sektor jasa. Negara ini adalah yang terdapat kedua di dunia setelah Monaco. A.T. Kearney menyebut Singapura sebagai negara paling terglobalisasi di dunia dalam Indeks Globalisasi tahun 2006. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan produk. Kelebihannya yaitu 1. Banyak pilihan warna dan model. 2. Harga terjangkau. 3. Fashionable. Kelemahannya yaitu 1. Apabila digunakan dengan kasar, tali bisa putus. Yang selanjutnya yaitu price list. Ini merupakan daftar harga cincin kami yang mulai dari 2.500 sampai dengan 15.000 dapat satu set cincin. Yaitu memilih strategi masuk 6 mode kesinambungan bisnis, yaitu seperti 1. Nilai risiko Anda. Penilaian risiko harus menjadi upaya menangani setiap aspek operasi Anda dan setiap jenis ancaman, termasuk 1. Bencana alam, 2. Serangan dunia maya, 3. Ransomware, 4. Kesalahan manusia, 5. Waktu henti yang tidak direncanakan, 6. Listrik padam, 7. Korupsi data, 8. Kegagalan sistem dan perangkat keras. Selanjutnya yaitu contoh penerapan nilai risiko Anda. Contoh dari penerapan nilai risiko Anda yaitu dalam bisnis Aksara Bits adalah kita mengatur strategi untuk bersiap-siap menghadapi risiko ancaman dunia maya seperti malware yang diakses untuk mencuri data para pelanggan dan serangan botnet yang berusaha mencuri berbagai data transaksi korban. Yang selanjutnya yaitu seperti 2, lakukan analisis dampak bisnis. Sebagaimana dicatat Retikov, proses perencanaan kesinambungan bisnis harus menyertakan analisis dampak bisnis yang mengatasi hilangnya pendapatan, peningkatan biaya, dampak peraturan, dan faktor lainnya. Sebagai bagian dari analisis ini, Anda perlu menetapkan atau memperbarui tujuan waktu pemulihan RTO, jumlah waktu henti yang dapat ditoleransi oleh bisnis Anda, dan tujuan titik pemulihan RPO, jumlah data yang dapat hilang dari bisnis Anda sebelum dampaknya terlalu besar. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan analisis dampak bisnis dalam bisnis Askara Bits. Mengidentifikasi dampak dari tidak berjalannya bahan baku, mengukur besarnya dampak negatif yang akan datang, memikirkan bagaimana cara meningkatkan aliran pendapatan, meningkatkan pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, menjangkau lebih meluas, mempersingkat waktu produksi, dan customer loyalty. Selanjutnya yaitu seperti 3. Identifikasi sistem kritis. Dengan pemahaman yang jelas tentang resiko bisnis dan potensi dampaknya pada bisnis, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sistem dan fungsi yang penting untuk misi tersebut. Hal ini akan membantu kita memastikan bahwa sistem ini diprioritaskan untuk perlindungan dan pemulihan saat membangun rencana kesinambungan bisnis, memetakan topologi dan dependensi jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Anda dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk menemukan dan memecahkan masalah sehingga mempercepat pemulihan. Terima kasih Kak Adel. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Sapriliana Lisadianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memilih strategi masuk 6 mode kesinambungan bisnis. Yang keempat yaitu cadangkan data atau pencadangan data. Meskipun Anda kemungkinan besar akan mencadangkan data dalam beberapa bentuk, penilaian risiko dan analisis dampak bisnis akan memberi dasar yang kuat untuk memilih strategi dan solusi pencadangan yang paling efektif untuk kebutuhan. Minimal kita harus mematuhi aturan pencadangan, yaitu 3211 yang direkomendasikan Arserv. Simpan 3 salinan data Anda dalam 2 jenis media, dengan setidaknya 1 salinan di luar kantor, di cloud, atau disimpan dengan aman di 1 salinan di penyimpanan yang tidak dapat diubah. Contoh penerapan cadangan data dalam bisnis Aksara Bits.
Cadangan data contohnya, kita sebagai owner Aksara Beats disiplin dalam melakukan backup data secara berkala. Dengan melakukan backup atau pencadangan data, maka ketika salah satu media penyimpanan rusak, hilang atau terkena virus, data-data penting yang dimiliki tidak hilang, tidak rusak, serta kapanpun serta dimanapun tetap dapat diakses dengan mudah. Masuk 6 mode kesinambungan bisnis yang kelima adalah rencanakan pemulihan. Setiap rencana kelangsungan bisnis harus menyertakan rencana pemulihan bencana atau disingkat dengan DR. Rencana yang dibuat harus memperhitungkan pengadaan teknologi yang Anda perlukan untuk memenuhi RPO dan RTO. Ini juga harus menentukan strategi pemulihan, dari pemulihan berbasis file hingga mesin virtual atau VM. Dan pemulihan berbasis cloud. Starcraft, sebuah perusahaan Artserve, menawarkan cloud disaster recovery yang memastikan kelangsungan bisnis apapun yang terjadi. Contoh dari penerapan rencana pemulihan di dalam bisnis Aksara Beats. Bisnis Aksara Beats melakukan rencana pemulihan bisnis seperti 1. Membentuk tim manajemen krisis, yang kedua kolaborasi tim internal, dan yang ketiga digitalisasi proses, penyesuaian target market, strukturisasi organisasi, dan efisiensi biaya. Dan memilih strategi masuk 6 mode kesinambungan bisnis yang terakhir, yaitu dengan cara uji rencana Anda atau secara teratur. Jika Anda perlu menerapkan rencana kesinambungan bisnis dan pemulihan bencana, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Sangat penting untuk menguji rencana Anda untuk memastikannya berfungsi seperti yang diharapkan. Jika terjadi bencana, apakah tidak? Layanan cloud memungkinkan untuk menguji atau memulai proses failover di seluruh situs dengan menekan satu tombol. Contoh dari penerapan uji rencana di dalam bisnis Aksara Beats, yaitu kita akan mencoba memasarkan bisnis ke dalam negeri dahulu, agar tahu apa yang perlu dievaluasi sebelum dipasarkan ke luar negeri agar tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang. Terima kasih Kak Sapriliana. Baik, para pengguna TikTok dan Instagram banyak yang menggunakan cincin atau kalung manik-manik sebagai hiasan atau aksesoris tambahan di tubuhnya. Tidak hanya kaum Hawa saja yang minat dengan cincin manik-manik ini. Kaum Adam pun juga ada loh yang minat dengan cincin manik-manik dan kalung manik-manik. Di FYP TikTok banyak seliwuran kaum Hawa atau kaum Adam memakai cincin atau kalung dari manik-manik yang memberi kesan lucu, imut, serta mengundang komentar yang manis, dan selanjutnya diikuti juga oleh para penontonnya. Semua materi telah disampaikan dan dipresentasikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi mengenai memilih strategi masuk 6 mode kesinambungan bisnis, kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah menyimak presentasi kelompok kami dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya, dan mungkin dari Ibu Kusnul ada tambahan atau sanggahan untuk kelompok kami. Presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.